Haleluya, puji Tuhan, kembali bertemu lagi kita di dalam program 79 dengan program 365 hari yang mengubahkan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari dan kita renungkan dapat mengubah setiap karakter kita, pikiran kita sehingga kita boleh memiliki perilaku menuju serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan kembali belajar merenungkan akan firman Tuhan. Dan saya akan berikan judul Jangan Terlambat, diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-22 sampai 25. Kita mau belajar siapa saja yang ada di dalam peristiwa ini. Yang pertama kita mau baca di ayat yang ke-22. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Kemudian ayat yang ke-23, lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetap dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Ayat yang ke-24, dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Nah, kita mau belajar saat ini tokoh yang ada dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah Felix. Felix ini adalah wali negeri. Kalau pada zaman sekarang kita bisa sebut dia adalah gubernur. Kemudian Drusilla adalah istri dari Felix ini. Kemudian tentu saja ada Paulus, rasul yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Peristiwa yang terjadi di pasal yang ke-24 ayat yang ke-22 ini adalah ketika Paulus akan ditahan karena Paulus difitnah oleh orang-orang yang menganggap Paulus sudah membuat keributan di dalam bait Allah, penyebab kekacauan dan menyebarkan sekte-sekte yang berbeda dari peradaban biasanya. Dan tempat kejadiannya ada di Kaisarea. Di sini Paulus sempat memberikan pembelaan diri. Di dalam sidang yang terjadi, Paulus memberikan pembelaan diri karena memang dia tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Tetapi Felix tetap mengambil keputusan untuk menahan Paulus. Dan kita mau belajar dari kedua tokoh dalam perikop ini, yaitu Felix dan Paulus. Di ayat yang ke-22 saya bacakan, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Sebelum sidang ini, Felix sudah tahu tentang kekristenan, dan Felix ini tahu dari orang-orang Kristen yang ada di Kaisarea. Di Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama dan kedua, di sana disebutkan di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi orang pertama yang memberikan pengetahuan tentang kekristenan kepada Felix adalah Cornelius. Kemudian orang yang kedua adalah Filipus. Ada di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-8 sampai 9. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah, di sini ia seharusnya Felix ini tahu benar bahwa Paulus itu tidak mengada-ada dan tidak membuat sekte-sekte yang lain dari peradaban biasanya. Tetapi di sini ia juga tidak mau menentang orang-orang Yahudi yang pada saat itu menyalahkan Paulus. Dan Felix juga tidak mau membebaskan Paulus. Karena itu ia menangguhkan perkaranya Paulus. Tetapi itu hanya sebagai sebuah alasan
Karena ternyata Lisias tidak pernah datang ke tempat itu. Yang pertama, ketika kita tahu kebenaran, biarlah kita tidak berhenti hanya tahu saja, tetapi kita boleh tunduk dan percaya pada kebenaran tersebut. Kemudian di ayat yang ke-23, lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Felix menyuruh menahan Paulus, tetapi Felix memberikan tahanan ringan saja dan melarang untuk tetap memperbolehkan sahabat-sahabat Paulus ini datang menjenguk Paulus. Dan di sini bukan hanya memberikan tahanan ringan tanpa alasan, tetapi ada maksud. Oleh tujuan Felix ini memberikan tahanan ringan, ternyata ada udang di balik batu yang dilakukan Felix ini. Nah, biarlah kita mau belajar ketika kita bermurah hati, biarlah kita bermurah hati dengan tulus tanpa ada tujuan apapun. Kemudian yang di ayat 24 dan 25, dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Di sini Felix memanggil Paulus, dia mengharapkan setiap Injil yang diberitakan oleh Paulus ini adalah hal-hal yang enak didengar oleh telinga Felix. Tetapi ternyata sebagai pemberita Injil, Paulus menyampaikan hal-hal tentang kebenaran, penguasaan diri, dan bahkan tentang penghakiman. Dan itu membuat Felix ini takut. Dan ketika dia takut, dia tidak berubah menjadi bertobat, tetapi dia berhenti mendengarkan kebenaran ini. Dia menolak untuk diperdengarkan lagi tentang kebenaran. Jadi ketika kita mendengarkan Injil, itu tidak terlalu mengenakkan mungkin, mengkritik setiap perilaku kita. Biarlah kita mau belajar untuk bertobat, memperbaiki setiap apapun yang menjadi kesalahan kita. Kemudian yang dapat kita pelajari saat ini adalah yang pertama, jangan sampai kita hanya tahu tentang kebenaran tetapi tidak mengimaninya. Kita sudah banyak mendengar tentang kebenaran. Setiap firman Tuhan yang disampaikan adalah kebenaran, dan biarlah kita mau belajar untuk mengimani, mau percaya, terlebih kita mau melakukan setiap firman Tuhan. Kemudian kita belajar yang kedua adalah memiliki hati yang tulus. Ketika kita menolong sesama, berbaik hati kepada sesama, bermurah hati, biarlah kita mau belajar untuk memiliki hati yang tulus membantu orang lain. Tidak dengan sebuah tujuan apapun, maksud apapun. Kemudian yang ketiga, kita mau bertobat. Jadi setiap firman Tuhan yang kita dengar, baik itu yang enak di telinga kita ataupun yang tidak, biarlah itu menjadi pelajaran dalam kehidupan kita dan kita mau belajar untuk lebih baik lagi. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bukan kita berhenti mendengarkan firman Tuhan yang menegur setiap kita, tetapi kita mau belajar untuk setia mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Jangan sampai terlambat kita melakukan ketiga hal tadi. Puji nama Tuhan, ini yang menjadi renungan firman Tuhan saat ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk saat ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, menegur kami Bapa. Biarlah kami boleh belajar, untuk kami boleh mengimani setiap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Kami mau mengimani, mau percaya, terlebih kami mau melakukan setiap akan firman-Mu Bapa. Kami juga saat ini belajar untuk kami boleh memiliki ketulusan hati ketika kami menolong sesama kami. Biarlah kami boleh memiliki kemurahan hati yang daripada Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk berbalik
dari hal-hal yang tidak baik yang sudah kami lakukan Tuhan Yesus. Kami mau bertobat, mau menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya jemaat-Mu GPDI El Shaddai Magelang bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik, dan biarlah kiranya jemaat memasyurkan nama-Mu di depan orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.